Kita semua tahu telur Paskah kan, biasanya warna-warni, ceria, dan isinya coklat. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau satu keranjang telur yang sederhana ternyata bisa menceritakan salah satu kisah paling penting dalam sejarah? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah gimana caranya. Jadi, kita akan pakai sebuah metode yang menurut saya cerdas banget, di mana 4 butir telur Paskah ini akan jadi pemandu kita. Setiap telur yang kita buka nanti akan mengungkap satu bagian penting dari kisah Paskah. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, kita mulai dengan telur yang pertama. Di dalamnya ada rahasia yang jadi fondasi dari keseluruhan cerita ini. Ini adalah babak tentang pengorbanan. Kira-kira apa ya isinya? Yang jelas, ini bukan coklat atau mainan loh. Benda di dalam telur pertama ini punya makna yang jauh, jauh lebih dalam. Dan isinya adalah sebuah salib kecil, simbol yang sangat kita kenal ya. Tapi kenapa benda ini ada di dalam telur Paskah? Yuk kita telusuri maknanya. Salib kecil ini langsung membawa kita ke perjalanan Yesus menuju Golgota. Ini bukan cuma simbol kematian, tapi representasi dari pengorbanan yang paling tinggi. Sebuah tindakan cinta tanpa syarat, di mana menurut Yohanes 3 ayat 16, Allah memberikan anaknya untuk menebus dosa kita semua. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kita lanjut ke telur kedua, dan kita akan lihat gimana ceritanya berkembang. Dari simbol pengorbanan ke realita penderitaan fisik yang menyertainya. Waktu kita buka telur kedua, kita menemukan 3 buah paku. Kelihatannya sederhana ya, tapi simbolismenya, waduh, kuat dan menyakitkan banget. Paku-paku ini membawa kita tepat ke momen penyaliban. Bukan cuma gambaran, tapi pengingat akan penderitaan fisik yang luar biasa hebatnya. Dalam teologi Kristen, penderitaan inilah harga yang dibayar untuk menebus dosa-dosa kita. Dari penderitaan di kayu salib, ceritanya berlanjut ke babak berikutnya. Telur ketiga ini membawa kita ke momen setelah kematian, yaitu momen pemakaman. Dan di dalam telur ketiga ini, kita nemuin sebuah batu kecil. Mungkin kelihatannya nggak ada artinya ya, tapi batu ini mewakili sebuah penghalang yang sangat-sangat besar. Jadi, batu kecil ini melambangkan batu raksasa yang menyegel kubur Yesus. Tapi inti ceritanya bukan batunya loh, melainkan apa yang terjadi pada batu itu. Batu itu terguling. Ini jadi simbol yang kuat banget, bahwa nggak ada penghalang buatan manusia yang bisa menahan kuasa Tuhan. Oke, kita udah lihat salib, paku, dan batu. Pengorbanan, penderitaan, dan pemakaman. Nah, sekarang kita sampai di telur terakhir, puncak dari keseluruhan kisah ini. Setelah 3 simbol yang maknanya berat banget tadi, kira-kira apa ya yang ada di dalam telur terakhir ini? Mahkota? Cahaya? Coba deh Anda tebak. Apa yang bisa melambangkan akhir dari kisah ini? Jawabannya ternyata ini. Tidak ada apa-apa. Telur keempat ini benar-benar kosong. Justru kekosongan inilah simbol yang paling kuat dari semuanya. Telur kosong ini melambangkan kubur yang kosong. Ini adalah representasi dari pesan malaikat kepada para wanita yang datang ke makam. Dia tidak di sini. Dia telah bangkit. Kekosongan ini bukan lagi tanda kehilangan, tapi tanda kemenangan dan jadi dasar dari iman akan kebangkitan. Inilah momen di mana harapan lahir kembali. Kubur yang seharusnya jadi akhir cerita, malah jadi titik awal yang baru. Pesan dia telah bangkit adalah momen yang mengubah segalanya. Semua simbol yang kita lihat tadi, salib, paku, batu, dan kekosongan, semuanya membawa kita ke satu momen krusial yang tertulis di sini. Momen ketika murid Yesus melihat kubur yang kosong itu, dan ia percaya. Inilah titik di mana keraguan berubah jadi iman. Oke, jadi itu tadi kisah historisnya yang diceritakan lewat telur-telur. Tapi terus apa artinya buat kita sekarang? Yuk kita lihat gimana konsep kebangkitan ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pesan Paskah itu sebetulnya lebih dari sekadar peringatan sejarah loh. Konsep kebangkitan ini adalah sebuah panggilan untuk transformasi pribadi kita masing-masing, untuk bangkit dari kebiasaan lama yang mungkin membelenggu kita dan memulai sebuah hidup yang baru. Dan caranya ternyata praktis banget. Pertama, kita lihat ke dalam diri dan jujur, apa sih kebiasaan buruk kita? Kedua, dan ini yang penting, jangan cuma berhenti di situ. Kita rumuskan secara konkret apa yang mau kita lakukan buat mengubahnya. Ini contoh yang sederhana tapi kena banget. Kalau kebiasaan buruknya malas belajar, upaya sadarnya adalah memaksakan diri belajar.
Intinya adalah mengambil tindakan nyata, sekecil apapun itu, sebagai tanda kebangkitan pribadi kita. Jadi, setelah kita membedah makna di balik 4 telur ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Kalau kebangkitan adalah tentang meninggalkan yang lama dan memulai yang baru, perubahan spesifik apa dalam hidup Anda yang bisa jadi tanda kebangkitan pribadi Anda?